Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bencana di mana-mana, kejahatan merajalela, serta munculnya sosok-sosok atau kejadian menyeramkan yang selama ini kita kenal sebagai tanda kiamat. Padahal ada tanda-tanda lain yang sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata tidak kita sadari, bahkan sudah terjadi di Indonesia. Tanda apakah itu? Lalu bagaimana Indonesia bisa selamat dari bencana kiamat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Saat ini perlahan tapi pasti di hadapan kita telah terpampang berbagai macam peristiwa yang mengiris-ngiris hati. Terkadang dalam hati kita pun bergumam, apakah memang kiamat sudah dekat? Berbagai macam tayangan di televisi pun menampilkan kisah-kisah pilu tentang hari akhir. Namun tak banyak dari tayangan tersebut yang berhasil menyadarkan manusia untuk terus berbuat baik dan menghindari kiamat. Masih sering kita saksikan ajaran Islam mulai ditinggalkan oleh kaumnya. Beberapa ulama kondang memilih murtad, hingga kasus-kasus lain yang juga membuat Majelis Ulama Indonesia mulai turun tangan. Ahli ibadah dan ulama yang seyogianya menjadi panutan malah korupsi dengan dalih yang sangat tak masuk akal. Datangnya kiamat memang selalu menjadi momok yang dikhawatirkan manusia. Apalagi kehilangan harta benda, keluarga, sanak saudara adalah mimpi buruk yang jika dibayangkan saja sudah pasti membuat kita larut dalam duka. Sebagai muslim, kita memang telah dibekali ilmu tentang hari kiamat. Bahkan salah satu rukun iman pun yakni percaya kepada hari kiamat. Tanda-tandanya pun beragam dan telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Yaumul Qiyamah ini ditandai dengan munculnya dukan atau kabut tebal yang menyelimuti bumi. Selain itu, Dajjal pun mulai menampakkan dirinya. Dabah atau hewan buas mulai keluar dari perut bumi. Matahari terbit dari barat. Ya'juj dan Ma'juj juga keluar dan menciptakan kerusakan di muka bumi. Tak hanya itu, Nabi Isa juga akan hadir di dunia. Fenomena-fenomena menarik pun juga akan muncul dan tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Seperti 3 gerhana di bagian timur, gerhana di bagian barat, gerhana di Jazirah Arab, api dari Yaman yang akhirnya menggiring manusia untuk berkumpul dan sebagainya. Ada salah satu fenomena yang menarik dan masih jarang menjadi perhatian, yakni apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yakni menjamurnya pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai berbagai fitnah, malapetaka bermunculan, kebohongan merajalela, dan pasar-pasar menjadi saling berdekatan. Hadis riwayat Ahmad. Pasar-pasar yang berdekatan ini dijelaskan terjadi karena beberapa faktor. Pertama, informasi tentang fluktuasi harga dengan cepat dan lebih mudah diketahui. Kedua, perjalanan dari satu pasar ke pasar lain bisa ditempuh dalam waktu yang super singkat, meski jaraknya berjauhan. Ketiga, harga komoditas perniagaan antar satu pasar dengan pasar yang lain tak terlalu jauh. Alhasil, pergerakannya pun saling mengikuti satu sama lain. Bagi sebagian orang, pasar-pasar yang begitu dekat sering diamati sebagai menjamurnya toko-toko seperti Indomaret, Alfamart yang beredar di suatu tempat. Ada yang mengartikan jika toko-toko yang berdekatan ini merupakan salah satu ciri kiamat jika merujuk kepada hadis Rasulullah tadi. Misalnya saja dalam postingan ini, minimarket yang didirikan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya ini memang sudah lama beroperasi, dimulai pada tahun 1999. Namun pesaingnya yakni PT Indomarko Prisma Tama didirikan jauh lebih awal, yakni pada tahun 1988. Kehadiran kedua toko ini memang dianggap sebuah ancaman bagi warung-warung lokal. Bahkan banyak peneliti mulai menganalisis dampak Alfamart terhadap toko-toko di sekelilingnya, seperti warung tradisional milik masyarakat sekitar. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan jika fasilitas pasar tradisional yang belum terlalu memadai tidak lengkap membuat orang cenderung memilih Alfamart dan Indomaret. Namun jika diperhatikan, kenapa toko ini selalu berdekatan? Apakah memang sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat? Berdasarkan laporan Linda Hasibuan dari CNBC Indonesia, alasan kedua gerai ini ramai dan sangat dekat satu sama lain. Meski menjual barang-barang yang hampir sama karena strategi marketing. Demi mendapatkan pasar yang lebih luas, mereka ingin menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Jadi trik mereka yakni memilih lokasi dengan konsep teori lokasi industri. Dalam penelitian ini disebut hoteling theory. Selain itu, kedua gerai ini sebenarnya mengusung nilai keunggulan yang berbeda.
meski terlihat seperti saudara kandung. Namun mereka tentu memiliki poin keistimewaan tersendiri, entah dari segi harga yang lebih murah, pelayanan yang lebih ramah, atau wilayah toko yang lebih luas. Ada juga faktor persepsi konsumen. Karyawan akan berusaha semaksimal mungkin memberi kesan yang manis kepada konsumen, dan mereka memilih strategi jitu agar bisa memikat hati pelanggannya. Alasan terakhir yang juga masuk akal adalah hemat budget riset. Ketika salah satu gerai misalnya saja Indomaret telah membangun lahan bisnisnya di wilayah tertentu, pastinya tim riset mereka telah melihat peluang di daerah tersebut. Misalnya potensinya sangat bagus, banyak pelanggan, polos uji kelayakan bisnis, dan sebagainya. Jadi demi memangkas atau menghemat budget untuk riset, gerai pesan langsung saja membangun di lokasi yang sama. Tentu ini bukan tanpa strategi. Para pebisnis telah memikirkan matang-matang, seperti melihat competitive rivalry atau tingkat kompetisi lawan bisnis, power of buyer, yakni kemampuan tawar-menawar, power of supplier, atau produk yang dihasilkan, threat of new entry, atau ketakutan perusahaan lain pendatang baru di sebuah industri. Dan yang terakhir, threat of substitute product, atau kekuatan yang datang dari produk pengganti yang dijual perusahaan. Inilah sebenarnya alasan kenapa kedua gerai ini selalu berdekatan. Atau bisa juga menjawab alasan kenapa beberapa toko bisa dengan mudahnya berdekatan padahal dengan barang-barang jualan yang hampir sama. Hanya saja, berlaku kaitannya dengan kiamat sebagaimana hadis Nabi menurut Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ia menafsirkan kalimat, pasar-pasar saling berdekatan adalah realitas kehidupan saat ini. Waktu dan jarak tempuh antar kota semakin dekat, karena inovasi dan teknologi pun semakin canggih. Sosial media misalnya, sudah bisa mempertemukan dua orang meski jarak yang sangat jauh, hanya dengan modal internet saja. Semakin kesini pun, segala hal yang berbau cepat sangat diburu manusia. Di Jepang misalnya, telah hadir Japan's LO Series Maglev, sebuah kereta api tercepat di dunia yang di-launch pada 2021 lalu. Kereta ini berkecepatan hingga 603 km per jam. Cepat sekali bukan? Sebenarnya, selain dari faktor dekatnya pasar-pasar tersebut, ada hal lain yang lebih urgent bagi masyarakat Indonesia, seperti banyaknya pencemaran, global warming, banjir yang tak kunjung usai, dan bencana alam yang sudah berjilid-jilid. Bahkan sepanjang tahun 2022, BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat setidaknya 3.461 bencana yang ada di Indonesia dan sangat berentetan, mulai dari gempa yang bertubi-tubi hingga longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, erupsi gunung berapi, masih banyak lagi. Hal ini bahkan lebih berpengaruh besar terhadap bumi yang sedang kita tinggali saat ini dibanding wacana pasar atau toko yang berdekatan. Sahabat beriman, bagaimana tanggapan kamu tentang fenomena pasar? Apakah ada banyak gerai toko seperti Alfamart dan Indomaret yang berdekatan di wilayahmu? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.